Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan, dan nggak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mari kita ikut saja. Jadi bagian orang hati datu, anak sehat, dari kain maafin, maka dari PB itu. Maka aku lagi asal sini ada jalur, tapi tidak tu aku malu tidak kain usah toro, enak. Maka ini montro selamat sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali menyapa teman-teman sekalian ya. Dan kemarin kita sudah mengupload sebuah video dengan sebuah judul miris fakta terbaru, warga Nahdliyin berbondong-bondong tinggalkan NU struktural. Di situ kita membuat suatu mini riset ya, yang membentuk sebuah opini bahwa warga Nahdliyin ini 90% meninggalkan NU struktural. Artinya kalau kita jelaskan di sini bahwa antara warga Nahdliyin dengan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama itu sekarang sudah terjadi miskomunikasi. Diakui atau tidak, terjadi miskomunikasi, terutama dalam hal polemik nasab ini. Ada satu komentar yang menarik kawan, kita bacakan ya. Komentarnya begini. Tidak pas Gus kalau menilai struktural NU 90% tidak mendapat dukungan, dengan tolak ukur komentar YouTube. Kita boleh mendukung ilmu atau Kiai Imad, tapi kalau dengan cara mengganggu struktural NU, sama saja kita sendiri yang menghancurkan NU. Dan kalian tahu siapa yang tepuk tangan atas kondisi ini? Ini sebuah pertanyaan. Nah sekali lagi ya, kita melakukan mini riset. Bisa dikatakan itu sebuah asumsi saya pribadi terkait warga Nahdliyin dalam konteks polemik nasab ini. Faktanya bahwa munculnya tesis Kiai Imad itu sampai detik ini tidak didukung oleh PBNU. Apa yang menjadi hasil dari riset Kiai Imad dalam hal mengkaji nasab Ba'alwi sampai saat ini mempunyai kesimpulan nasab Ba'alwi itu tidak terbukti sahih alias tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Itu yang menjadi hasil riset Kiai Imad di dalam meneliti nasab Ba'alwi ini dengan rujukan-rujukan yang sangat valid sekali dari beberapa kitab-kitab nasab. Bahkan kitab yang ada di abad-abad di mana Sayyid Ahmad bin Isa ada dalam kesejarahannya. Kemudian Ubaidillah yang katanya anak Ahmad bin Isa itu ternyata ketika diliti di abad keempat, 5, 6, dan 7, 8 ternyata tidak ada kitab-kitab nasab yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ini hasil riset yang sangat valid. Kemudian ketika ditinjau dari kesejarahannya, nama-nama yang diklaim sebagai leluhur Ba'lawi itu juga ternyata dalam kitab-kitab sejarah pun tidak ditemukan. Nah, catatan-catatan bahwa Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa dan juga kesejarahannya itu muncul di abad 9 akhir. Ini artinya kesejarahan Ubaidillah ini baru muncul di abad ke-9. Ternyata juga ditemukan bahwa hal tersebut indikasinya orang yang pertama mencatut nama Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa adalah Habib Ali Asy-Syakron. Nah sehingga kemudian ya, apa yang menjadi riset Kiai Imad itu sangat valid dan tidak bisa terbantahkan bahwa Ubaidillah yang katanya syuhrah wal istifadah ini ternyata di abad-abad sebelumnya, dari abad ke-4 sampai abad ke-9 ini tidak dikenal oleh sejarah, tidak dikenal oleh para ulama-ulama nasab. Ini menjadi sebuah hasil penelitian yang tidak diragukan lagi. Kita lihat apa yang menjadi
sikap dari PBNU selama ini? Ya, termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Udah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, enggak usah nyari catatan, enggak usah nyari catatan, enggak usah nyari catatan. Dan enggak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Mari kita ikut saja. Saya nggak mau mengatakan bahwa ini sebuah pernyataan yang sangat ngawur. Saya tidak akan mengatakan itu. Tetapi sekelas organisasi besar Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, kemudian harus mempunyai pernyataan keputusan sikap yang seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad itu tidak mendapat dukungan dari PBNU. Artinya sangat bertentangan sekali dengan nalar ilmiah yang dilakukan Kiai Imad. Sehingga terjadi gejolak Nahdliyin akar rumput menolak statement atau sikap dari PBNU. Ini sudah fakta, kawan. Kalau kita hanya melihat dari sebuah komentar yang ada di YouTube, itu memang hanya sebagian kecil warga Nahdliyin sekarang ini yang tidak setuju dengan sikap PBNU. Jadi asumsi saya bahwa warga Nahdliyin itu 90% telah meninggalkan NU struktural. Itu kita melihat memang keseluruhan komentar yang ada di YouTube. Tetapi kita tidak boleh menafikan sebuah fakta yang terjadi di lapangan, bahwa sekarang ini PC-NU, bahkan tingkat wilayah, bahkan tokoh-tokoh NU sendiri sekarang ini sudah sudah tidak sudah tanpa tedeng aling-aling berseberangan dengan apa yang menjadi sikap PBNU, dalam arti mendukung penuh hasil dari kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi. Bagaimana kita melihat banyak sekali tokoh yang sudah dengan lantang menyatakan bahwa hakul yakin bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi. Itulah fakta-faktanya di lapangan. Kemudian kalau kita dianggap dengan cara mendukung, kalau kemudian juga silakan mendukung Kiai Imad, tetapi tidak selayaknya kita mengganggu NU struktural. Lah yang mengganggu itu siapa? Nah, memang kita sangat tidak ingin sekali terjadi hal-hal perpecahan, terutama yang berkaitan dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Memang kita tidak ingin terjadi, kita tidak pernah menginginkan hal itu. Tetapi apa yang menjadi keputusan para pengurus Nahdlatul Ulama tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan itu tidak menguntungkan terhadap Nahdlatul Ulama sendiri. Kita merasakan itu. Dan kita menampilkan apa yang menjadi pernyataan Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin, bahwa kalau ada orang yang berpidato, orang yang bernasehat, tetapi nasihat itu tidak menguntungkan terhadap organisasi NU, jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kita melihat dari statement tersebut itu sangat dalam sekali, kawan. Artinya kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan Nahdlatul Ulama itu bisa timbul dari para petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah dinyatakan dengan tegas oleh Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin. Bahkan sekalipun itu muncul dari beliau yang merupakan saksi sejarah di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, itu tidak usah diikuti. Beliau berpesan tidak usah diikuti, walaupun itu datangnya dari saya. Kalau itu tidak menguntungkan untuk organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri, itu jangan diikuti.
Dan itu yang harus menjadi catatan, bahwa hal yang merugikan Nahdlatul Ulama tidak menutup kemungkinan dari para petinggi Nahdlatul Ulama. Kemudian dalam komentar tersebut ada bahasa bedakan antara Nahdliyin sejati dengan NU komentar YouTube. Kita katakan sekali lagi, yang berkomentar di YouTube tersebut itu mayoritas warga Nahdliyin yang sudah merasa kecewa dengan sikap PBNU. Ulama bangkitnya ilmu di Nusantara, namun getirnya hati kami. Mengapa diam seribu bahasa? Dulu bangkitnya ulama bukan sekadar asal tapi dari ilmu, dari tekad, dari kekuatan. Kini sebagian di PBNU malah mendukung kebatilan. Pembela klan Baklawi sungguh mengecewakan. Kami belajar, kami bukan apa-apa bagi kalian. Mungkin bagi Romo Kiai kami tak berarti, tapi ketahuilah kami tak takut berjalan, karena Kiai juga bukan siapa-siapa bagi kami. Kami belajar, kami bukan apa-apa bagi kalian. Mungkin bagi Romo Kiai kami tak berarti, tapi ketahuilah kami tak takut berjalan, karena Kiai juga bukan siapa-siapa, yapi kami. Romo Kiai bersuara soal makam palsu, atau fatwa tentang doktrin sesat yang nyata, tak pernah tak terdengar suara, hanya membatu. Diam saja, cuek bebek bagai tak ada masalah apa-apa. Kami bukan anak-anakmu, wahai Romo Kiai. Kami adalah pejuang yang takkan lelah. Kami terus memperhatikan langkahmu dan menanti terang di balik gelap sejarah.